Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 28 Desember 2025. Tema renungan saat dulu kita dengan judul Berlari dengan Benar. Firman Tuhan terambil dalam Filipi 3 ayat 13 sampai ke 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari dari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih kami diajarkan untuk berlari, menangkap, mengejar segala sesuatu yang benar, agung, dan mulia sesuai dengan tuntunan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, berlari dengan benar. Kita tahu dengan jelas kita harus akan menutup tahun ini. Dan kalau boleh dikatakan sepanjang kehidupan kita, kita berlari, kita mengejar, kita berlari dan mengejar untuk sesuatu yang menjadi kehidupan, kebutuhan kehidupan kita, untuk sesuatu harapan dan mimpi kita. Sewaktu kita mencoba untuk mengevaluasi apa yang sudah kita kejar, dan sejauh mana kita berlari sampai titik ini di ujung tahun ini. Apa yang kita kejar? Bagaimana kondisi kita? Kita mengejar, maka pertanyaannya, seberapa jauh sudah kita menangkapnya? Seberapa jauh harapan itu kemudian terpenuhi sesuai dengan yang kita mimpikan? Atau banyak gagalnya, banyak tidak puasnya, banyak hal yang mengecewakannya? Atau sesungguhnya kita mengalami keberhasilan demi keberhasilan? Maka segala sesuatunya di dalam kehidupan manusia, semuanya itu dialami oleh banyak orang. Setiap orang punya mimpi, lalu mengejarnya. Setiap orang punya harapan, lalu berjuang untuk mewujudkan harapan itu menjadi sebuah kenyataan. Demikian juga Paulus. Kalau kita boleh katakan surat Paulus kepada jemaat di Filipi, sebelum Paulus bertobat dan percaya kepada Tuhan, dia juga mengejar. Sebagaimana manusia pendosa pada umumnya, mengejar kedudukan, mengejar popularitas, mengejar pendidikan, mengejar pengaruh. Dan kemudian karena seluruh pengejarannya itu adalah berorientasi kepada diri sendiri, keyakinannya sendiri, sehingga yang dikerjakannya justru berlawanan dengan kebenaran firman Allah. Dia mengejar murid-murid Yesus yang mengikuti jalan lurus, yaitu pengikut Kristus. Dia mengejar banyak aspek dalam hidupnya, tetapi pengejaran yang dilakukan oleh Paulus setelah diubahkan dan menerima keselamatan dalam Kristus, dalam perjalanan menuju ke Damsik, dibutakan oleh Tuhan beberapa hari, diturunkan dari tunggangan kudanya dengan sinar yang dari langit menerpa dirinya, maka dia sudah berbeda pengejaran yang dilakukannya. Apa yang dikatakan di dalam ayat 13 dan ayat 14 dalam kitab Filipi itu menyatakan pengejaran yang sudah berbeda arah. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang aku lakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kita melihat poin-poinnya. Yang pertama, melupakan apa yang di belakangku. Apa maknanya? Pertama, sesuatu yang di belakang tidak bisa dikembalikan. Artinya tidak bisa dikembalikan, tidak bisa dikejar kembali karena sudah berlalu. Maka pelajaran pertama apa yang sudah terjadi, kalau itu yang baik maka syukurilah. Kalau itu ternyata kita mengejar perkara yang salah, dijadikan pelajaran supaya pengejaran hidup di masa waktu berikut. Kita tidak salah mengejar perkara-perkara yang buruk, perkara yang keliru, perkara yang bertentangan dengan firman Allah. Tetapi yang sudah baik, yang sudah kita lakukan, kita akan terus berlari dengan ke arah yang benar dan tepat. Lalu di firman Tuhan katakan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kalimat ini ayat 14, berlari-lari kepada tujuan. Setiap kita berjuang berlari untuk mencapai tujuan. Dan tujuan-tujuan itu setiap orang itu bisa berbeda-beda. Mungkin bermimpi untuk mendapatkan rumah, mungkin bermimpi keluarga muda supaya punya anak, mungkin bermimpi bagi mereka yang sudah bekerja puluhan tahun lalu tidak ada peningkatan. Semoga di tahun berikut mendapatkan peningkatan yang lebih baik. Mungkin juga bermimpi dengan sakit penyakit yang saat sekarang digeluti, namun belum juga sembuh-sembuh. Kita berharap Tuhan bisa memberikan kesehatan. Seluruhnya adalah tentang kebutuhan-kebutuhan pribadi kita. Tetapi ada sebuah perjuangan yang jangan kita lupakan.
di dalam kita mengejar seluruh kebutuhan, kesehatan, kemajuan, finansial, kesuksesannya semakin baik. Apapun yang kita kerjakan, kita harus ikat di dalam satu tujuan yang sama, yaitu memperoleh hadiah panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Pada akhirnya, apapun yang kita kejar di dalam dunia ini akan berakhir dengan kematian. Apapun yang kita bisa nikmati di dalam dunia ini akan berakhir dengan kematian. Kedudukan yang kita pertahankan saat sekarang pada akhirnya akan berpindah tangan kepada orang lain. Harta benda yang kita miliki pada akhirnya juga akan diwariskan kepada anak dan cucu kita. Artinya pengejaran di dalam dunia ini akan berakhir, lalu kita akan tinggalkan semuanya, dan tidak ada satu helai rambut pun yang terbawa, satu helai rupiah pun yang terbawa, bahkan alas kaki yang kita punya pun kita tidak bisa bawa, pakaian yang melekat di dalam diri kita pun tidak bisa kita bawa. Pada akhirnya yang kita bawa adalah apa yang sudah kita lakukan di dalam dunia ini. Apakah yang kita lakukan sesuai dengan tujuan panggilan sorgawi, atau hanya panggilan-panggilan duniawi yang kita kejar semata-mata buat kepentingan pribadi, semata-mata hanya untuk keuntungan diri, semata-mata buat hawa nafsu sendiri. Ingatlah, satu hari kelak nanti kita akan kembali, dan panggilan sorgawi dalam Allah di dalam Kristus Yesus itulah yang akan menjemput kita. Mari kita simak, merenungkan sebelum mengakhiri tutup tahun ini. Kita bersyukur Allah senantiasa menyertai, memelihara kita, menguatkan kita. Dan biarlah tatkala kita punya tujuan-tujuan tertentu yang kita ingin kejar, yang kita ingin raih, baiklah kita bawa di dalam doa, ya Tuhan, biarlah Engkau segala rencana kami aku taruh di dalam kehendak-Mu. Adakah rencanaku yang keliru? Tuhan coretlah. Tetapi adakah rencanaku yang sesuai dengan kebenaran Allah? Tuhan berkatilah, Tuhan sertailah, sehingga kami bisa mencapainya. Apa yang kita kejar, biarlah kita mengejar di tahun berikut adalah kekudusan hidup, ketaatan dan kesetiaan kepada Allah. Baiklah kita mengejar untuk memperbaiki rumah tangga kita. Kalau kita punya persoalan, baiklah kita mengejar cara kita berpikir, cara kita berbicara, cara kita merasa, agar hidup di dalam kehidupan yang benar di hadapan Allah. Baiklah kita mengejar hidup di waktu berikut menjadi pribadi-pribadi yang memberkati dan bukan melukai, menjadi pribadi-pribadi yang membawa terang dan bukan menggelapkan kehidupan orang lain, termasuk juga menggelapkan kehidupan sendiri. Dan biarlah Tuhan yang dimuliakan. Biarlah kita aminkan ayat-ayat yang sudah kita baca tadi. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa apa yang aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Biarlah ayat ini menjadi sebuah pegangan dan pedoman dalam hidup kita. Ya Tuhan, perbaiki hidupku. Ya Tuhan, arahkanlah langkahku sehingga aku berjalan bersama dengan Tuhan dan tidak berjalan di jalan yang salah. Biarlah kami mengingat, kami menjalankan seluruh kehidupan yang satu hari kelak nanti panggilan surgawi yang akan memanggil kami. Tuhan, pimpinlah langkah hidupku. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu, cara, dan rencana-Mu yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Biarlah kita terus berlari ke arah yang benar. Tuhan memberkati kita semua. Amin.